Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Hai sahabat Rumah Pancasila, ada yang berkomentar nih di akun TikTok Rumah Pancasila. Dari Erit, saya bacakan komentarnya. Mohon penjelasannya Kak, apa boleh saya menuntut hak waris saya sendiri yang harta tersebut dikuasai oleh ayah kandung? Nah, bagaimana sih penjelasan dari Rumah Pancasila bila terdapat kasus seperti ini? Sahabat Rumah Pancasila, mengenai pertanyaan tersebut, maka yang pertama harus diketahui adalah siapa saja di sini yang berhak menjadi ahli waris. Nah, ahli waris adalah orang yang menerima harta waris dari si pewaris yang sudah meninggal. Nah, hal tersebut bisa dari suami atau istri yang hidup terlama, umpamanya suaminya meninggal maka istrinya berhak atas warisan, begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua adalah garis anak-anak dari garis keturunan si pewaris yang sudah meninggal tadi. Nah, kemudian bagaimana ketika ternyata warisan tersebut tidak diberikan kepada ahli waris yang berhak? Maka dalam hal ini si ahli waris tersebut dapat melakukan gugatan ke pengadilan agar ia dapat mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris. Nah, apa saja hak-hak dari ahli waris tersebut? Tentunya adalah harta waris yang berupa aset-aset seperti rumah, kemudian ada tanah, ada uang, benda bergerak maupun tidak bergerak, dan kendaraan. Piutang, umpamanya ada piutang yang belum tertagih, itu juga masuk sebagai harta waris. Dan juga hutang, jadi tidak hanya piutang tetapi hutang juga masuk dalam harta waris. Nah, tetapi jangan lupa, oleh karena di sini menurut dari informasi yang kita terima tadi tidak mengatakan adanya pemisahan harta, maka seluruh harta waris yang ingin digugat tadi masih memiliki bagian harta gonogini. Jadi harus dibagi dua dulu untuk harta gonogini milik sang ayah atau milik suami ataupun istri yang hidup terlama. Kemudian sisanya setengah baru dibagi menjadi harta waris dengan bagian sama besarnya per kepala seperti itu. Tetapi di sini juga harus diketahui tidak semua orang itu bisa menjadi ahli waris. Nah, ada hal-hal yang dapat menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut yang pertama apabila ia sudah terbukti berdasarkan putusan pengadilan mencoba melakukan pembunuhan terhadap si pewaris. Umpamanya karena dia pengen cepet dapet nih warisannya atau hartanya, kemudian bapak atau ibunya dibunuh. Nah, jika terbukti di sidang pengadilan ada putusannya, maka ia menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian apabila ada yang memalsukan, menggelapkan atau mengubah isi wasiat, nah itu juga terhalang untuk menjadi ahli waris. Nah, salah satunya lagi kalau misalkan di hukum Islam atau waris Islam, ketika dia murtad atau keluar dari agamanya atau berpindah dari agama lain, maka itu juga menjadi salah satu hal yang menghalangi dia untuk menerima warisan seperti itu. Itu tadi jawaban dari kami, semoga dapat membantu sahabat Rumah Pancasila, dan jangan lupa ikuti terus channel dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.